Gimana Dio bisa bangkit lagi? Padahal dulu petinya kan cuma satu. Terus dipakai Erina buat nyelamatin diri. Dio dapat peti dari mana? Hal inilah yang membuat para fans bertanya-tanya. Sampai akhirnya kebangkitan Dio ini kerap dianggap sebagai sebuah plot hole atau disebut dengan istilah Araki Forgot. Tapi jangan khawatir, di video kali ini saya akan memberitahu kalian mengenai rahasia dari peti yang menjadi wadah untuk Dio. Berikut dengan sebuah kisah yang menjadi kunci di balik kebangkitannya di part 3 Stardust Crusader. Saat Dio dikalahkan oleh Jonathan, Dio kehilangan seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala. Dan untuk mendapatkan tubuh kembali, Dio hanya menginginkan tubuh Jonathan karena dianggapnya lebih pantas dari yang lain. Mengetahui Jonathan dan Erina akan pergi ke Amerika menggunakan kapal, Wang Chen menyusup ke dalam kapal itu bersama dengan kepala Dio yang diselundupkan ke dalam sebuah peti. Nah, peti ini punya peranan penting di dalam cerita, jadi kita akan bahas petinya terlebih dahulu. Dari beberapa scene, kita bisa lihat ciri-ciri dari peti tersebut, di mana dari bentuknya yang panjang, warnanya yang hitam, dua bulatan besi di setiap ujungnya, dan ada ornamen tembaga di bagian tutupnya serta bulatan hijau besar di tengahnya. Saat seorang misionaris kepo dengan petinya, kita diperlihatkan secara dekat bagian pengunci dari petinya. Di sana ada gembok, sedikit ornamen, bulatan rubi kecil, dan tulisan DIO. 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 Oh iya, misionaris ini juga bilang kalau petinya terkunci dari dalam. Artinya peti ini punya fitur kunci dari dalam dan fungsinya untuk menjaga agar tidak sembarang orang membuka petinya. Apalagi di saat sinar matahari bersinar terang. Karena itu kelemahan Dio. Untuk tampilan dalamnya, ada bantalan busa yang dilapisi kain bludru berwarna merah. Dan terakhir, untuk ketahanan, Dio menjelaskan kalau peti ini juga tahan ledakan. Setelah cukup mengenal ciri-cirinya, mari kita bandingkan peti yang tadi dengan peti yang hadir di dalam cerita Stardust Crusader. Tapi sebelum itu, perlu teman-teman ketahui, ada beberapa desain dari peti ini, dan setiap desainnya memiliki perbedaan tergantung produksi animenya. Tapi kalau kalian tonton post-ending Battle Tendency, di sana kalian bisa lihat peti yang menjadi wadah Dio untuk bangkit di cerita Stardust Crusader. Nah, kalian bisa lihat desainnya mirip dengan yang ada di anime Phantom Blood. Kalaupun kita bandingkan dengan yang ada di part 3 ini, ada kemungkinan kalau desainnya dirubah dan menyesuaikan dengan keadaannya setelah 100 tahun di dasar laut. Kita pun tahu kedua orang ini menyadari kalau petinya terkunci dari dalam. Artinya kedua peti ini juga memiliki fitur kunci dari dalam. Semua kesamaan ini memperjelas kita kalau kedua peti ini adalah satu peti yang sama. Oke, kalian pasti bingung setelah tahu kalau peti ini adalah peti yang sama. Karena pas udah kapalnya meledak, petinya kan dipakai sama Erina dan si Baby. Terus waktu itu kita nggak lihat ada Dio dan tubuh Jonathan di petinya. Nah, jawabannya akan kalian temukan di scene ini. Jadi tolong perhatikan dan baca narasinya. 箱の中は空っぽで、シェルターのような二重底の構造になっているのを皆不思議がる。Yes, petinya punya dua ruang, satu di bagian atas dan satunya lagi di bagian bawah. Sepertinya ruang ini adalah ruang rahasia agar Dio bisa bersembunyi dan juga menghindari cahaya matahari. Jaga-jaga kalau ada yang buka paksa kunci luar dan kunci dari dalam petinya. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa kita hanya bisa melihat Erina dan si Baby itu saja saat petinya mengambang di lautan. Karena Dio dan tubuh Jonathan tersembunyi di bagian bawah peti tersebut. Oke, sekarang kita tahu kalau ada dua ruang di dalam petinya. Tapi, bagaimana Dio dan tubuh Jonathan bisa masuk ke dalamnya? Di scene anime, kita bisa melihat jarak antara beberapa karakter dengan peti itu tidak terlalu jauh ya. Dan yang paling dekat adalah Erina. Setelah Jonathan meninggal, di angle ini kita tidak bisa melihat petinya karena petinya berada di arah kamera. Tapi dengan box-box ini, kita jadi tahu kalau posisi tubuh Jonathan itu tidak terlalu jauh dari petinya. Ledakan terjadi, scene tiba-tiba berganti. Kita diperlihatkan dengan peti yang sudah tertutup disusul dengan ledakan besar yang menghancurkan seluruh kapal. Di versi manga lebih jelas, sisanya kurang lebih mirip dengan anime. Bedanya di sini Erina lari ke arah petinya. Ketika ledakan datang dari arah mesin, petinya masih terbuka.
Dari sekian scene ini, kita tidak diperlihatkan bagaimana Dio dan tubuh Jonathan bisa masuk ke dalam petinya. Jadi, sebagai pelengkap, mari kita lanjut ke dalam cerita novelnya. Novel Upper Heaven. Isi dari novel ini adalah catatan Dio yang sudah dibakar oleh Jotaro di timeline Stardust Crusader. Di dalamnya kita bisa menemukan catatan mengenai pengalaman Dio di kapal tersebut. Diceritakan, saat itu Dio menggunakan kekuatan terakhirnya untuk merebut tubuh Jonathan. Dan saat kekuatannya habis, dia pun pingsan. Saat terbangun, dia heran karena dia sudah ada di dalam bagian bawah peti. Karena tidak mengingat apapun, pikiran Dio bertanya-tanya, siapa yang sudah memasukkannya ke dalam peti? Kalaupun dia masih punya sedikit kesadaran lalu merangkak ke dalam peti, dia tahu di dalam peti itu sudah ada Erina, jadi dia pasti akan langsung dikeluarkan dari sana. Setelah berpikir panjang, akhirnya Dio tahu jawabannya. Ternyata, orang yang sudah memasukkannya ke dalam peti adalah Erina Joestar. Meski Dio benci harus mengakui hal tersebut, Dio berpikir Erina punya alasan untuk ini. Mungkin Erina melakukan itu karena dia tidak bisa meninggalkan jasad suaminya begitu saja di sana. Dan saat di dalam peti, Dio merasa kalau ada yang berbicara kepadanya. Dio, apa kau bisa mendengarku? Dio, jika aku terlahir miskin, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Aku bisa saja memiliki hati yang ambisius, lalu menyimpang dari jalan kemanusiaan seperti yang kamu lakukan. Tubuh Jonathan sekarang menjadi milikmu. Sejatinya, sekarang kamu adalah bagian dari keluarga Joestar. Sekarang beristirahatlah dengan suamiku di dasar lautan. Tidurlah nyenyak. Aku tidak tahu meski itu akan 50 atau 100 tahun. Tapi suatu hari nanti, kumohon, tinggalkan sifat jahatmu itu dan jadilah orang yang baik. Surga, tolong jadilah sosok yang terhormat. Seorang sosok terhormat yang bangga karena bisa masuk surga. Dio bisa merasakan kata-kata yang datang dari Erina. Kata-kata itu mengingatkan Dio akan sosok ibunya dulu. Jujur, saya kaget setelah tahu kalau Erina lah yang sudah menyelamatkan Dio. Saya juga terharu dengan kata-kata yang Erina ucapkan kepada Dio. Harapannya untuk Dio sayangnya tidak dapat terwujud ya. Karena 100 tahun kemudian, Dio-nya tetap jahat. Kebaikan Erina membuat Dio terselamatkan. Pada akhirnya kita tahu siapa yang sudah memasukkan Dio ke dalam peti tersebut. Tapi ini berdasarkan novel Upper Heaven. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan cerita Erina yang ada di novel George Joestar. Diceritakan, setelah ledakan kapal terjadi, Erina dan bayi Lisa-Lisa selamat. Erina melihat-lihat keadaan sekitar. Barangkali ada orang yang masih selamat dengan harapan bisa menemukan tubuh Jonathan. Namun, tiba-tiba dia dikejutkan oleh tangan yang berusaha meraihnya dari bawah. Seketika Erina menutup petinya. Tak lama, Erina sadar kalau bayi Lisa-Lisa sudah tidak ada bersamanya. Sebuah suara terdengar memanggil namanya. Erina menengok dan melihat ternyata itu adalah Dio yang sudah menyatu dengan tubuh Jonathan. Karena Dio menyandra bayi Lisa-Lisa, Erina tidak punya pilihan lain selain membiarkan Dio masuk ke dalam petinya. Pada siang hari, Dio ada di bagian bawah peti bersama bayi Lisa-Lisa yang dia sandra. Dio memberi makan Erina dengan ikan dan burung yang dia masak menggunakan kekuatannya. Dio juga memberi Erina minum dengan air yang sudah dia olah. Itu Dio lakukan karena dia tidak bisa membiarkan Erina mati, karena Erina sudah seperti stok darah bagi Dio. Singkat cerita, di suatu siang, Erina sempat terjatuh ke dalam air. Dengan rasa putus asa, dia terus berenang sampai dia menemukan kepala Jonathan yang ternyata sudah jadi mayat hidup. Matanya terbuka dan tidak berekspresi apapun. Saat matahari mulai terbenam, Dio menyadari kalau Erina sudah tidak ada di dalam peti. Dio membawa Erina kembali bersama dengan kepala Jonathan yang Erina peluk. Setelah berdebat dengan Dio mengenai Jonathan,
Erina mengambil keputusan nekat dengan menusuk lehernya menggunakan sebuah serpihan kayu yang tajam. Hal ini Erina lakukan karena dia tahu kalau Dio tidak bisa membiarkan Erina mati. Feeling Erina benar. Dio menyembuhkan Erina dengan kekuatannya. Dio juga mengembalikan darah yang sudah dia sedot dari Erina. Dengan semua yang Dio lakukan, membuat kondisi Dio lemah sehingga dia tidak punya daya untuk melawan. Dengan kesempatan ini, Erina pun mengambil Lisa-Lisa yang selama ini Dio sandra. Malam itu, Erina bisa saja membunuh Dio, tapi itu tidak dia lakukan. Erina membaringkan Dio di bagian bawah peti. Setelah malam berakhir, sebuah kapal datang menyelamatkan Erina dan Lisa-Lisa. Erina meminta mereka untuk memberi beban berat supaya petinya bisa tenggelam ke dasar laut. Upaya ini Erina lakukan karena dia yakin suatu saat nanti akan ada sebuah kesempatan untuk mengambil tubuh Jonathan dari Dio. Itulah kenapa di dalam cerita novel ini, Erina tetap tinggal di Canary Island bersama dengan kepala Jonathan yang masih dia simpan. Cerita novel George Joestar ini cukup berbeda dengan cerita novel Over Heaven. Tapi jika membandingkan keduanya, novel George Joestar ini non-canon atau tidak nyambung dengan cerita utama. Dan meskipun masih diragukan status canon tidaknya, novel Over Heaven ini masih memiliki unsur canon di dalamnya. Tapi buat teman-teman yang emang suka dengan kedua cerita novel tadi, dan dirasa sesuai dengan feeling kalian, ya boleh-boleh aja buat dianggap nyambung. Toh kedua novel sengaja dibuat agar bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi. Tentunya berdasarkan konsepnya masing-masing. Nah, setelah bahas novel, sekarang kita akan kembali ke cerita utama dari manga atau animenya. Saat Erina dan bayi Lisa-Lisa berhasil diselamatkan, di panel manganya kita bisa melihat sebuah bayangan kapal dari kejauhan. Kemungkinan itu adalah kapal yang akan menyelamatkan mereka. Jadi bisa dijamin kalau Erina dan bayi Lisa-Lisa terselamatkan pada siang hari. Karena ombaknya kencang ditambah tidak punya dayung, mereka hanya bisa menunggu untuk diselamatkan. Artinya peti itu tetap di sana. Lalu bagaimana dengan nasib dari peti dan Dio setelah Erina diselamatkan? Well, ada kemungkinan di malam setelah kapalnya meledak, Dio selamat. Namun dalam kondisi yang lemah karena sedang menyesuaikan tubuh barunya. Kita tahu peti ini sudah dimodifikasi, jadi ada momen di mana Dio masuk ke dalam peti itu tanpa diketahui oleh Erina. Setelah di dalam peti itu, Dio tidak sadarkan diri karena kekuatannya sudah habis. Pada siang harinya, setelah Erina diselamatkan, peti itu ditenggelamkan ke dasar laut bersama Dio di dalamnya. Karena tekanan air yang sangat kuat, Dio tidak bisa membuka petinya. Kalaupun dia mampu, ada sinar matahari yang siap memanggangnya. Jadi, itulah kenapa dia terjebak di dalam peti itu selama 100 tahun di dasar laut. Dan ya, apa kalian tahu? Kepulauan Kanari adalah lokasi di mana Erina diselamatkan. Ini nyambung dengan part 3. Karena lokasi ini adalah lokasi yang sama di mana 3 orang pelaut menemukan sebuah peti dari dasar laut yang mereka anggap sebagai peti harta karun. Dasar pembunuh harta bunuh!